Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sahabat Dharma dimanapun kalian berada, semoga semua dalam keadaan baik dan sejahtera, tentunya atas perlindungan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan yang baik ini, kembali lagi bersama kami, penyuluh agama Hindu Kementerian Agama Kota Denpasar, khususnya Kecamatan Denpasar Barat, yang akan mengajak saudara untuk ikut mendiskusikan tentang sastra, tatwa kejaknikan dalam dialog interaktif agama Hindu. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan mengangkat sebuah topik yang sangat relevan ya di masa sekarang, yaitu memagari diri menurut ajaran suci agama Hindu. Seperti yang kita ketahui, pada awal tahun 2021 ini belum selesai kita dihadapi oleh masalah corona. Kita dihadapi lagi oleh masalah-masalah yang baru seperti kelaparan, masalah-masalah ekonomi terjadi di mana-mana akibat dampak dari krisis saat ini. Belum lagi musibah bencana alam, erupsi, tanah longsor, belum banjir. Tentunya masalah-masalah seperti ini menjadi momok ya. Pada saat ini kita jadi lebih sulit untuk menjalani hidup. Bahkan ada yang sampai bunuh diri, ada yang sampai lompat dari gedung lah, gantung diri dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan yang baik ini, topik itulah yang akan kita kupas sedikit demi sedikit untuk memberikan pencerahan kepada umat sedharma sekalian. Kebetulan juga dalam waktu dekat ini kita akan merayakan Hari Suci Saraswati hingga Pagarwesi. Bagaimana kita memanfaatkan hari suci itu agar kita dapat memagari diri, agar kita dapat mengambil hikmah dari segala masalah dan musibah yang kita hadapi bersama. Di sebelah saya kita kehadiran narasumber yang tentunya sudah tidak asing lagi di layar kaca. Beliau bernama Ikade Satrio SAG MPTH. Ya, beliau merupakan seorang penyuluh di Kementerian Agama Kota Denpasar. Baik, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pak Dek, penapi gadra? Astung kare, sehat. Oke. Baik Pak Dek, tema kita pada pagi hari ini yaitu memagari diri menurut ajaran agama Hindu. Jadi begini Pak Dek, kita kan sudah lihat masalah dan polemik yang terjadi saat ini. Di awal 2021 ini banyak sekali bencana yang tentunya tidak kita inginkan ya. Tetapi kenyataan pahitnya, tak seorang pun di muka bumi ini yang dapat lari dari masalah, yang dapat lari dari musibah dan takdir serta karma mereka masing-masing. Nah, jadi masalah ini harus kita hadapi, anugerah juga tidak bisa kita tolak, kan begitu. Tetapi yang sulit adalah bagaimana kita mengambil hikmah dari setiap masalah yang kita hadapi serta musibah yang datang. Ini yang sulit. Kadang-kadang orang tidak bisa terima, kemudian terjadilah kasus-kasus bunuh diri seperti itu. Dalam waktu dekat ini juga kita menyambut Hari Suci Saraswati hingga Pagarwesi. Bagaimana kita memanfaatkan hari suci itu agar kita bisa lebih baik dan lebih mantap dalam menjalani hidup. Silakan Pak Dek, bagaimana tanggapannya? Ya. Baik, terima kasih sahabat Dharma dimanapun berada, berbahagia sekali atas diskusi hari ini dan kami berharap ini bisa menjadi pencerahan, enlightenment lah bagi kita semua. Manusia yang hidup, dia pasti selalu berharap yang baik. Bahkan ada manusia, ada orang yang selalu melakukan apapun demi atas kebahagiaannya. Tetapi manusia bisa berusaha, manusia bisa berharap, manusia bisa berdoa. Tetapi pada intinya hasilnya itu adalah atas anugerah dari beliau. Jadi kalau beliau menganugerahkan, maka kita akan memperoleh. Himpitan-himpitan persoalan termasuk pada dekade ini, dari tahun 2020 sampai 2021 ini, kita tentu persoalan kita begitu banyak. Mulai dari adanya kasus virus, kemudian
yang merembet pada banyak hal, perekonomian masyarakat, sosial budayanya, lalu kemudian bagaimana interaksi mereka dibatasi, upekaryanya dibatasi pesertanya ya, bukan upacaranya dibatasi tapi pesertanya. Otomatis kalau peserta dibatasi maka kita nggak bisa melakukan upacara yang besar. Banyak sekali persoalan, dan yang menjadi persoalan yang paling dasar adalah persoalan ekonomi. Anak-anak harus tetap sekolah, dapur harus tetap menyala, tetapi pekerjaan yang mereka dapatkan, hasil dari pekerja itu sedikit, bahkan yang berkaitan dengan pariwisata dan sebagainya sangat terasa. Tetapi berbeda kalau di pedesaan. Corona justru menghidupkan pedesaan. Corona justru mengaktifkan lahan-lahan yang tidak produktif. Ane pidan sing tain menanam sele, sekarang sudah menanam sele. Artinya pertiwi ini kita bangun kembali. Jadi sektor pertanian ini. Terlepas dari itu, dengan menghimpitnya beberapa persoalan ini, maka bagaimana supaya menurut konsep Hindu untuk mengatasi ini? Umat sedharma, sahabat dharma, kaum muda utamanya, setiap persoalan pasti ada maksud. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa tanpa tujuan tertentu. Jadi Tuhan dalam tanda petik, beliau yang maha pencipta, yang maha tahu, yang maha kuasa, pasti sudah menyediakan sesuatu untuk kita. Tetapi kita harus menikmati dulu apa cobaan-cobaan ini. Saya kira manusia akan terbebas dari persoalan apabila dia lulus dari ujian. Mungkin persoalan sekarang ini kita ada pada UTS, ujian tengah semester, atau UAS, ujian akhir semester. Intinya adalah ini adalah ujian. Ujian bagi setiap manusia di dunia malah. Jadi karena dunia kena, maka kita berada di salah satu dari persoalan itu. Maka ada tonggak yang harus kita maknai untuk menguatkan keteguhan kita dalam rangka menghadapi setiap persoalan. Karena kalau kita ingat sebuah lagu bahwa air pegunungan mengalir ke samudra, banyak sekali masalah. Mulai dia menemukan tikungan-tikungan tajam, dia harus. Tetapi pesan dari lagu itu adalah apabila kau menemukan hambatan, maka kau berusaha menghadapi hambatan itu, maka engkau akan menuju samudra. Nah, artinya apa? Sekarang kita diadakan pada sebuah persoalan, tetapi tonggak untuk menyadarkan kita juga ada. Maka hari suci yang berdasarkan pemukon seperti Saraswati, kemudian Somoribe, Sabuh Mas, sampai pada Pagerosi, ini mari kita jadikan tonggak bahwa hari suci inilah menguatkan kita. Tetapi penguatan ini bukan hanya dalam ritual, tetapi penguatan dalam pemaknaan. Memang betul-betul kita itu bisa untuk menghadapi persoalan itu. Maka saya sering menyatakan bahwa pada saat hari suci Saraswati itu adalah penguatan bahwa kita mendapatkan anugerah ilmu pengetahuan. Jadi good knowledge kita dapatkan di situ, kita yakini. Tapi jangan berpikir bahwa hari suci Saraswati itu hanya dilakukan oleh mahasiswa, siswa. Tidak. Hari suci Saraswati itu dilakukan oleh setiap orang, baik dia mengenyam pendidikan bangku kuliah, bangku sekolah maupun tidak. Karena ilmu pengetahuan yang sesungguhnya adalah ketika kita kuliah di alam semesta ini, bahwa kehidupan kita ini adalah pembelajaran. Setiap perilaku hidup kita itu adalah pembelajaran. Jadi karena setiap perilaku hidup ini adalah pelajaran, maka dalam hidup ini pun kita ada cobaan. Nah, cobaannya salah satu yang disampaikan tadi, bahwa ada persoalan perekonomian dan sebagainya. Baik, menarik sekali ya tadi apa dibahas oleh Pak Dasatrio. Jadi kalau kita ingin berhasil, tentunya kita harus memecahkan setiap masalah dengan baik. Ya. Kalau kita ingin ingin mutiara yang ada di samudra, maka kita harus menyelam ke dalamnya. Kan begitu ya, Ya, Pak? Jadi hidup ini adalah sebuah persoalan atau sebuah ujian dari Yang Maha Kuasa. Kalau kita lulus dan berhasil, maka setiap
harapan-harapan kita Astungkara dapat kita wujudkan, kan gitu Beli. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan ini Beli, dari Hari Suci Saraswati kan ini berderet-deret ini. Tentunya ada maksud leluhur kita itu untuk melakukan yatnya. Kenapa pada Hari Suci Saraswati, Sabuh Mas, hingga sampai ke Pagar Wesi itu kita membuat pantang, kita disuruhkan untuk beryoga, bersamadi. Tentunya ada tujuan itu Beli. Bagaimana kiranya menurut Beli memanfaatkan hari suci itu agar kita bisa teguh menghadapi ujian-ujian dari Yang Maha Kuasa? Jadi bahasanya menarik, Tuhan menurunkan masalah. Tapi kalau kita renungkan dengan baik, sebenarnya Tuhan tidak pernah memberikan masalah. Hanya manusia yang mencari masalah itu. Contoh banjir, apakah Tuhan menurunkan banjir? Tidak. Kita yang sembarangan buang sampah. Longsor, apakah Tuhan memberikan longsor? Enggak, karena kita gunduli. Nah, tetapi menarik bahwa setiap manusia yang lahir memang harus ada cobaannya. Dan cobaan itu sudah tersurat dari kelahirannya bahwa ini persoalannya, penyakit lah, pekerjaan dan sebagainya. Tetapi terlepas dari itu, mari kita jadikan Saraswati dan sampai Pagar Wesi ini adalah tonggak. Kenapa? Karena pada saat Saraswati kita memohonkan kemuliaan ilmu pengetahuan. Maka pada saat Saraswati kita betul-betul mengosongkan diri, kembali ke titik nol. Maka pada saat Saraswati kita disarankan tidak membaca, tidak menulis, karena memang itu yang disarankan dalam Lontar Sunda Digama. Jadi tan menang anggrek ke aksara tak boleh menulis, tan menang ake kidung, tan menang ake kawin. Artinya apa? Begidung, kawin itu diharapkan tidak. Kenapa? Karena pada saat itu puncak untuk mendapatkan anugerah ilmu pengetahuan. Maka ini saya sebut sebagai, kalau dalam catur Purusa Arta. Jadi kita mendapatkan dharma dulu. Nah, besoknya pada saat hari Banyu Pinaro, di sana pengesahan bahwa ilmu yang kita peroleh ini adalah ilmu yang baik. Maka Banyu Pinaro sering disebut dengan mandi weda. Mandi weda itu artinya apa? Kita permandikan ilmu pengetahuan. Maka di sana ada puja mantra yang diberikan sulinggi atau pemangku. Untuk intinya apa? Untuk menguatkan tentang ilmu pengetahuan yang kita peroleh. Maka saya menyebutkan bahwa pada saat Saraswati ini kita memperoleh guna. Guna itu adalah ilmu pengetahuan yang kita harus miliki. Maka ilmu pengetahuan ini jangan didiamkan sepintar-pintar orang. Tapi kalau dia tidak kreativitaskan ilmunya, dia tidak gunakan ilmunya, maka itu percuma. Maka pada saat hari Senin, ya, pada hari Senin Someribek. Someribek ini adalah bahwa ilmu itu sudah kita peroleh dengan baik. Kemudian pada saat Someribek itu kita memperoleh yang disebut dengan profesional. Jadi orang berilmu biasanya profesional. Profesional ini untuk apa? Profesional untuk mencari pekerjaan. Maka pada saat Someribek, pemujaannya itu adalah pemujaan orang punya pulu kemudian apalah itu untuk apa? Untuk ngetegang rezeki. Setelah punya ilmu, kita pasti punya profesional. Dan dari profesional inilah kemudian besoknya kita juga melakukan pemujaan kepada Dewa Mahadewa yang kemudian disebut dengan Sabuh Mas. Ilmu sudah punya, kemudian sanang profesional kita sudah punya, ginenya, kemudian dana pasti datang. Jadi orang yang berilmu punya profesionalitas, dia diam saja uang bisa datang. Kenapa? Karena kalau guna sudah, gina sudah, maka dana uang yang mencarinya. Uang yang mencarinya. Nah, begitu ilmu dapat, profesional punya, kemudian dana sudah dapat, disinilah manusia harus dimantapkan, dikuatkan agar supaya dia memagari dirinya dengan 3 pagar ini. Jadi kalau ilmu kita dharma, mencari dharma, kemudian memperoleh profesional itu adalah mencari harta, kemudian begitu harta kita peroleh, kita biasanya beli harta benda. Jadi itu kemudian disebut dengan dana itu. Nah, di sini adalah kamunya, tapi kamu yang jangan sekamu kamu, karena kamu ini juga harus ada pengendalian. Nah,
untuk mengendalikan dharma artha kama agar memperoleh moksa, ada penyatuan. Itulah tonggak yang paling luhur, yaitu pemujaan kepada guru, memagari diri dengan besi agar supaya pagar wesi ini menjadi tonggak bagaimana kita melakukan penguatan terhadap pagar yang kita punya. Nah, maka pada saat pagar wesi, siapa yang dipuja? Nah, kalau dalam lontar Sundarigama jelas yang dipuja adalah Betara Pramesti Guru. Ada Siwa Guru, ada Sada Siwa Guru, ada Parama Siwa. Nah, Parama Siwa ini Paramesti Guru itu. Kita kan selama ini semua persoalan kita dinyatakan dalam Ramayana. Persoalan dan penderitaan hidupmu itu adalah kamu tidak punya ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan inilah kemudian disebut dengan kegelapan widya. Agar supaya menjadi awidya, tidak gelap, maka ilmu pengetahuan ini menjadi penerang. Siapa yang memberikan ilmu pengetahuan? Guru. Maka pada saat hari suci pagar wesi adalah pemujaan Sang Hyang Paramesti Guru, ada pemujaan kepada gurunya guru, dewanya para guru. Maka kemudian di sana pemujaannya tertuang juga di dalam Weda bahwa Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Sasar Param Brahma Tasmai Sri Gurawe Namaha. Jadi tiga guru ini, tiga penyangga alam semesta ini yang kemudian disebut dengan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Trimurti inilah oleh geguritan Sucita itu ada pada Bayu, Sabda, dan hidup kita. Jadi pagar pertama adalah ilmu pengetahuan, kemudian dana dan profesional. Pagar niskalanya adalah Bayu, Sabda, hidup kita. Jadi kalau pagar skala itu nyata, pagar niskala itu nyata, maka manusia akan kokoh seutuhnya. Maka tidak ada orang gantung diri, tidak ada orang bunuh diri. Maka begitu ada persoalan, dia akan hadapi persoalan itu. Bahkan para risi dulu, hai masalah, datanglah ke sini. Wih, luar biasa. Para risi itu. Nah, bisakah kita menjadi para risi itu? Itu menjadi persoalan. Maka pujalah guru dengan baik pada saat pagar wesi. Inilah menjadi tonggak kekokohan kita untuk menghadapi hidup. Oke, tepuk tangan dulu untuk narasumber kita kali ini. Luar biasa sekali. Tadi sempat dikoreksi juga kata-kata saya ya. Yaitu sebenarnya Yang Maha Kuasa itu tidak pernah menurunkan masalah ke depan kita. Oke, ya, saya setuju sekali itu. Yang sebenarnya membuat masalah kan kita ya. Jadi ketika alam dieksploitasi begitu besar-besarnya, maka segala masalah itu muncul. Mulai dari penyakit, mulai dari musibah-musibah, bencana alam dan sebagainya. Jadi sekarang kitalah yang seharusnya untuk berbenah, kan begitu, Bli? Ya. Jadi setiap persoalan itu semuanya datang dari makhluk hidup itu, termasuk kita. Nah, terkait dengan bagaimana kita memantapkan diri dari rangkaian Hari Suci Saraswati sampai dengan pagar wesi itu tadi sudah dibahas begitu menarik, yaitu ada guna, gina, dana. Jadi kalau kita sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, sudah mendapatkan anugerah, tadi juga sempat disinggung bahwa pada saat Saraswati kita tidak boleh membaca sastra. Jadi itu sebenarnya kan pusatnya juga ya, kembali ke titik nol, makanya bantu cecek ya, titik ya. Jadi itu adalah kembali ke keheningan. Jadi maka dari itu kita tidak ditenunang baca sastra kan ya. Nah, sekarang ketika kita sudah mendapatkan ilmu pengetahuan dan kita gunakan dengan baik, dengan profesional, yaitu gina. Pada saat Sumeribak. Iya, di Sumeribak. Kemudian barulah kita akan mendapatkan anugerah berupa dana amerta kan kan. Bahwa guna, gina, dana pada saat pagar wesi harus juga kita mengendalikan dengan baik. Pada saat pagar wesi ini tidak hanya memagari diri, tetapi juga mengendalikan ketiga ini ya kan. Kita melihat apabila guna ilmu pengetahuan kita gunakan dengan baik, maka bermanfaatnya juga baik. Kalau kita gunakan dengan salah, maka kita bisa ngebom kan begitu. Karena itu juga ilmu pengetahuan, tetapi dimanfaatkan yang tidak baik. Kemudian gina dan dana, kalau uang sudah kita gunakan dengan baik, maka otomatis hasilnya juga akan baik. Tetapi kalau kita gunakannya untuk berpoya-poya kan percuma begitu, Beli. Nah, jadi itulah pagah. Jadi tidak hanya diri kita yang dipagahin, tetapi segala indria kita yang dipagari. Seperti itu semeton sahabat Dharma. Baik, satu lagi. Sekarang sesi
terakhir ya, sesi tanya jawab. Mungkin dari audiens di sini ada yang ingin bertanya soal bagaimana memagari diri menurut ajaran agama Hindu. Silahkan, mungkin dari audiens, ayo bertanya. Ya, silakan. Ari ya. Terima kasih waktunya. BKT selaku pembawa acara, selaku pemateri dalam diskusi ini. Di sini sangat banyak memberikan penjelasan tadinya tentang Hari Pagarosi. Itu adalah pemujaan bagi Sang Resi Guru. Ya, apakah ada kaitannya Hari Pagarosi dengan Hari Gurunya umat Hindu di Bali? Ya. Ya, mungkin bagus sekali pertanyaannya. Apakah ada kaitannya Hari Pagarosi dengan Hari Guru, kan begitu? Ya. Bagaimana kiranya Pak Dek menjelaskan hal itu? Kalau kita berpedoman pada sastra yang saya sampaikan tadi, bahwa Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Saksat Parama Brahma Tasmai Sri Gurave Namah. Artinya apa? Guru itu adalah asal muasal dari kesadaran manusia. Maka pemujaan kepada guru, guru suci. Guru itu kan, pengertian guru itu perlu dipahami juga. Kalau dulu kan pengertian guru yang digugu dan ditiru. Nah, itu berdasarkan wawasan yatamana lah. Kalau menurut pandangan itu tidak begitu. Guru itu adalah guna kita rupa wargita. Artinya apa? Guru itu adalah guna kita yang mampu menyeberangkan rupa wargita menuju pencerahan. Nah, orang yang mampu menyeberangkan manusia dari kegelapan menuju yang terang, dari yang tidak tahu menjadi tahu, itulah yang disebut guru. Maka hati-hati mencari guru, karena ada guru yang menggelapkan. Nah, ada guru yang justru menjatuhkan, maka dia tidak disebut guru. Yang disebut guru adalah yang mampu memberikan enlightenment pada kehidupan manusia, pencerahan. Bukan hanya sekedar mengajarkan 2 tambah 2 menjadi 4, tidak. Tetapi guru adalah mereka yang memberikan pencerahan dari yang gelap menuju yang terang. Nah, kalau demikian halnya, apakah pemujaan kepada guru pada saat Pagarosi ini bisa dikaitkan dengan hari gurunya Hindu? Ya, tepat sekali. Karena mau tidak mau, manusia yang sadar, manusia yang baik, manusia yang seutuhnya, dia dibuat seperti itu oleh guru. Tidak ada yang lain. Maka guru kita kenal ada 4 kan? Guru Rupaka. Jadi ibu insan budi utama, guru Rupaka, meme apa itu adalah siwa sekali dari sana pencerahan kita. Bayangkan kita dulu baru lahir, kalau nggak orang tua yang memelihara kita, diajari mengenal mata, diajari mengenal diri, kemudian diajari untuk makan, jangan patut makan ya. Itu guru, dia pencerah pertama. Maka kemudian siwa sekali itu adalah orang tua. Makanya Taittiriya Upanishad menyatakan bahwa Pitra Dewa Bhava, Metro Dewa Bhava, Atiti Dewa Bhava, Acharya Dewa Bhava. Pitra Dewa Bhava, bapak nih, bapak raga itu adalah perwujudan Tuhan. Metro, ibu adalah perwujudan Tuhan. Betul. Karena bertemu bapak dan ibu melalui proses 1 malam lah raga ada. Maka karena demikian halnya, ini pencerah yang luar biasa yang ada raga, dia yang menyebabkan kehidupan manusia, maka dia kita puja lebih dulu. Maka tidak ada manusia, keluarga yang menaruh orang tuanya di panti jompo. Jangan. Sejelek-jelek keluarga, pelihara, puja dia, anggon bertaruh ya, itu orang tuanya. Nah, yang kedua, baru ada pencerah lanjutan. Karena di rumah tidak ada silabusnya, maka kita perlu ke guru pengajian. Guru pengajian itu apa? Guru di sekolah, itu juga adalah perwujudan dewa. Kemudian ada guru spiritual yang kemudian disebut dengan Acharya Dewa Bhava, guru spiritual. Maka di samping belajar di sekolah, belajar masih raga ke peseraman, tempat-tempat orang belajar. Di sana ada pencerahan, ada pendeta dan sebagainya. Di sana memberikan kita pencerahan dan alur hidup. Karena kalau kita manusia itu kalau berdasarkan peraturan pemerintah sekarang, manusia itu harus dibangun wahai ademika kan, skala dan niskala. Skalanya kita diajari, niskalanya kita dicerahkan. Maka disinilah perlunya pembelajaran. Nah,
Kemudian yang terakhir itu adalah atiti dewa bo. Atiti itu adalah orang di lingkungan kita. Atiti bukan hanya tamu yang datang ke rumah, enggak. Orang di lingkungan kita ini adalah atiti, adalah dewa. Karena dia bisa memberikan nyeletuk yang ngomong, ternyata itu mencerahkan kita. Nah, dari keempat guru ini yang kemudian disebut catur guru, inilah yang kita mantapkan. Inilah yang kita lakukan pemujaan. Dan pemujaannya itu adalah pada pagar besi. Kalau tadi dibilang, oh ini pagar besi itu seharusnya ilmu dikendalikan uang, betul. Maka kalau di pedesaan, kenapa tanah yang satu dengan tanah yang lain diisi pagar? Agar supaya kita berpengendalian. Dogelahana, sehingga ini gelah. Nah, pagar ini artinya menjadi pembatas. Batas mana yang harus kita lakukan dan batas mana yang nggak boleh kita lakukan. Batas mana yang bisa kita ambil, batas mana yang tidak. Batas mana yang harus kita pelajari dan batas mana yang tidak boleh kita pelajari. Contoh misalnya, sekarang kita sedang ribut tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan agama baru, tanda petik ya, agama baru. Dan kita melupakan dengan agama balik. Nah, sekarang yang mana bisa kita pelajari, yang mana kita tidak pelajari. Karena antara adat, tradisi, dan agama itu bagaikan gelas yang berisi air. Apakah air atau kopi? Gelas kopi gelas itu adalah adat dan tradisi kita. Untuk apa? Untuk menyangga air. Air itu ada agama. Jadi kalau gelas ada, gelas dia ada singgi siapa, adat tradisi saja ada, tanpa ada agama juga nggak berarti nggak bagus. Maka gelas itu harus isi kopi kalau yang senang kopi, isi teh untuk yang senang teh, isi susu yang senang susu. Nah, artinya apa? Harus lengkap. Maka kalau pecah adat dan tradisinya, gelasnya pecah, apakah air masih ada? Tidak, agama tidak akan ada. Maka maha baktiah yatra gayanti tatra kinami narada. Dimanapun orang melakukan pemujaan, artinya dengan tradisi dan agamanya, maka di sana Tuhan itu ada. Bukankah Tuhan ada dan memberikan anugerah? Itu adalah menjadi permohonan kita. Maka pujialah guru pada saat hari pagar besi, karena itu menguatkan, mengokohkan kita bahwa manusia akan menjadi manusia yang seutuhnya sesuai dengan sistem pendidikan nasional. Membangun manusia seutuhnya. Caranya bagaimana? Membangun manusia wahya diatmika, skala dan diskala. Belajar di sekolah, belajar spirit bagi mereka-mereka dan hormati catur guru. Catur guru. Iya, luar biasa sekali dari pernyataan dari Pak Dek Satrio bahwa pada saat hari suci pagar besi ya tidak hanya yang berarti tidak bukan hanya pramesti guru, tetapi kita ada 4 guru, yaitu guru rupake, guru pengajian, guru sisa dan swadhyaya. Keempatnya ini harus seimbang. Jadi jangan sampai kita memuja pramesti guru Ngajepang Banten gede-gedean tetapi orang tua kita telantarkan, ya itu kan tidak baik juga. Jadi orang tualah yang paling dekat dengan kita. Ya, ketika catur guru seimbang, maka otomatis kita akan menjadi manusia yang wahya diatmika. Luar biasa sekali. Sebagai closing statement ini Pak Dek Satrio, kira-kira tuntunan dan pesan moral apa yang bisa disampaikan oleh audiens dan juga sahabat Dharma yang ada di rumah untuk menghadapi setiap persoalan yang telah ada dan yang akan ada mungkin. Nah, seperti apa kiranya tuntunan-tuntunan pesan moral dari sastra-sastra agama, tentunya tidak boleh lepas dari sastra Weda. Ya, silakan. Closing statement saya kembali kepada membangun manusia tidak boleh hanya membangun manusia sekala atau wahyu, tetapi juga harus dibangun diatmikanya. Artinya skala dan skala. Orang sering untuk memenuhi kehidupan skala, dia punya uang banyak, tetapi apakah uang itu bisa menjadi segala-galanya? Tidak. Maka manusia yang seutuhnya adalah manusia yang terbangun skala dan skala. Skalanya, lakukan penghormatan dan bakti kepada siapapun yang mereka perlu untuk dihormati dan dibaktiin. Kemudian yang selanjutnya, kita membangun insan yang cerdas, insan yang baik melalui saraswati dan sebagainya, sehingga menggenapkanlah guna, gina, dan dana ini, sehingga kemudian dengan 3 dasar ini
kita memiliki payu sabda hidup yang baik, maka kemudian kunci yang terakhir kita akan memiliki pagar dari besi. Pagar besi, secara sederhana, pagar besi, pagar besi. Jadi pagar besi ini kalau kita bangun, kalau guna gina dana, bayu sabda hidup kita tidak baik, maka sama dengan halnya kita punya pagar tetapi tidak berasal dari besi, maka dia akan goyah. Pagar dari aji kayu, aji ting, dia akan goyah. Maka pesan dari pagar besi adalah mari mantapkan diri untuk melakukan pemujaan kepada guru, karena guru adalah guna kita dan rupa kita mampu menyeberangkan dari kegelapan menuju yang terang. Dan kaum muda sekalian, kita masih punya banyak waktu untuk bekerja. Maknai hari ini, doakan masa depan dan lakukan apa yang bisa untuk kita lakukan. Karena dengan melakukan apa yang bisa kita lakukan, kita sudah punya pagar yang kuat agar supaya kita menjadi orang sukses. Wahia dia ke sekali dan misalnya. Saya kira itu. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi kesimpulannya adalah gunakanlah, manfaatkanlah hari suci Saraswati untuk mencari guna, untuk memantapkan diri dalam ilmu pengetahuan, baik itu rohani maupun yang non rohani. Kemudian gunakanlah someribak untuk mencari gina atau mengintrospeksi diri agar lebih profesionalitas dalam bekerja, sehingga kita dapat bekerja dengan baik, sehingga mendapatkan dana, yaitu pada sabuh mas kan kita Sabuh beli. mas, Ya, pada saat sabuh mas. Kemudian dari ketiga itu kita harus dikendalikan atau dipagari pada hari suci pagar besi. Jika ketiga ini sudah mantap, maka tidak ada lagi yang namanya orang loncat dari gedung, orang gantung diri, orang bunuh diri. Jadi tidak ada lagi seperti itu. Niscaya kehidupan kita akan lebih bahagia dan damai. Baik, demikian dialog interaktif Hindu pada pagi hari ini. Semoga dapat menginspirasi sahabat Dharma yang ada di rumah, termasuk yang ada di studio ini. Apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati saudara, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tarhana wong swastia yunulus, tidak ada manusia yang sempurna. Semoga dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Tepuk tangan sekali lagi.